Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kali ini berjumpa lagi dengan Bu Eka nih teman-teman. Kira-kira dengan pelajaran apa lagi ya? Sebelum mulai pelajaran, Bu Eka mau tanya kabar teman-teman kelas 4 nih. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan terus semangat belajar di rumah ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Eka akan mengajarkan tentang ilmu pengetahuan sosial, tentang jenis pekerjaan sesuai tempat tinggalnya. Sebelum Bu Eka masuk materi, Bu Eka mau beri kesepakatan dulu nih. Kesepakatan yang pertama, teman-teman menonton video dengan tertib. Yang kedua, saat menonton video, pastikan teman-teman tetap dalam posisi duduk. Dan yang ketiga, jika teman-teman belum memahami materi kali ini, silakan menonton kembali videonya. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, kita main dulu yuk. Kali ini kita akan main tebak profesi. Jadi, Bu Eka akan menyebutkan ciri-ciri dari sebuah pekerjaan. Kemudian, teman-teman silahkan mencoba menebak pekerjaan apa atau profesi apa yang Bu Eka maksud. Kita mulai untuk profesi yang pertama. Ciri-cirinya atau petunjuknya adalah aku biasanya membantu mengobati orang yang sakit. Ciri-ciri yang kedua, aku selalu membawa stetoskop. Kira-kira siapakah aku? Barakallah, jawabannya adalah dokter. Sekarang tebak profesi yang kedua. Ciri-cirinya, aku dekat dengan anak-anak. Biasanya aku menggunakan papan tulis dan spidol. Siapakah aku? Very good. Jawabannya adalah guru. Oke, tebak profesi yang ketiga. Aku biasanya bekerja di dapur. Aku biasanya memasak makanan yang enak. Kira-kira siapakah aku? Benar sekali. Jawabannya adalah chef. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar teman-teman dapat membedakan jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal penduduknya. Teman-teman perhatikan gambar tersebut. Berdasarkan tempat tinggalmu, apakah kamu tinggal di daerah pegunungan atau dataran tinggi, dataran rendah, atau wilayah pantai? Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal penduduknya. Untuk pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal penduduknya dibagi menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama, daerah pantai. Yang kedua, daerah dataran tinggi atau pegunungan. Dan yang ketiga, daerah dataran rendah. Oke, yang pertama kita akan bahas aktivitas penduduk di daerah pantai. Ciri-ciri pantai biasanya cuacanya panas, kemudian lokasinya dekat dengan laut, dan terdapat hamparan pasir dan karang. Di daerah pantai kegiatannya berkaitan erat dengan kegiatan perikanan dan kelautan. Contoh pekerjaannya adalah nelayan, kemudian petani garam, kemudian budidaya rumput laut dan mutiara, dan yang terakhir adalah tambak ikan maupun udang. Adalah aktivitas penduduk di daerah dataran rendah. Ciri-cirinya permukaan tanah datar, banyak gedung dan pabrik, suhu udara panas, dan biasanya cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Contoh pekerjaannya adalah yang pertama petani, yang kedua pedagang, dan yang ketiga adalah perajin.
Nah, yang terakhir adalah aktivitas penduduk di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Ciri-ciri daerah dataran tinggi yaitu yang pertama, iklimnya terasa sejuk. Yang kedua, tanahnya subur. Dan yang ketiga, berada di ketinggian. Kondisi iklim di daerah dataran tinggi dan pegunungan yang sejuk ini cocok untuk beberapa pekerjaan nih teman-teman. Contohnya, yang pertama adalah petani kebun, seperti petani teh, kopi, kemudian petani sayur-sayuran, dan buah-buahan maupun tanaman hias. Yang kedua adalah peternak, terutama peternak sapi, karena ketersediaan air yang banyak di daerah dataran tinggi. Yang ketiga yaitu sebagai tujuan wisata, karena biasanya di daerah pegunungan tersedia pemandangan alam yang indah seperti air terjun, danau maupun agrowisata. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Eka tadi, sekarang Bu Eka mau tanya nih. Coba teman-teman sebutkan 3 daerah tempat tinggal penduduk. Apa jawabannya? Masih ingat nggak? Jawabannya adalah daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi atau pegunungan. Seru sekali pelajaran kita hari ini ya teman-teman. Kita sudah belajar jenis-jenis pekerjaan. Nah, ketika teman-teman melakukan suatu pekerjaan, maka lakukanlah dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh. Hadis disebutkan, sebaik-baik pekerjaan ialah usahanya seorang pekerja apabila ia berbuat sebaik-baiknya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga materi yang Bu Eka paparkan ini dapat teman-teman pahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Bu Eka cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman dapat terus semangat belajar di rumah bersama ayah bunda ya. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.